Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kaum pria malam hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu menyembah Engkau malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan hati yang murni, maka malam hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini mari Roh Kudus Engkau yang berkarya. Engkau Tuhan yang mengambil alih ibadah malam hari ini. Sehingga malam hari ini ibadah kami dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan. Dan semua yang kami kerjakan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Glory. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus
sembahkan, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya. Malam hari ini kami mengajak kaum pria untuk menyembah Tuhan. Kita rindu malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya memohon, meminta kepada Tuhan. Tapi malam hari ini kami rindu kita datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri yang terbaik lewat ujian kita, lewat penyembahan kita. Berilah yang terbaik malam hari ini. Beri hatimu kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Yesus, Allah yang begitu baik. Perkatakan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Kami memuji-muji Engkau. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami memuji-muji-Mu ya Bapa. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya. Kita mau nikmati hadirat Tuhan, nikmati lawatan Allah. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Menjadi kerinduan kami. Kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory.
Puji-mujimu Tuhan, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih. Inilah penyembahan kami Bapa. Inilah pujian kami malam hari ini. Inilah kami kaum pria GBD Calvary Chapel. Kami datang menghadap Engkau ya Bapa, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Engkau disanjung tinggi, Engkau ditinggikan malam hari ini. Glory. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri yang terbaik malam hari ini. Haleluya Yesus. Bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Oleh sebab itu malam hari ini, beri yang terbaik buat Tuhan. Bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita coba merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kita membalas kebaikan Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan, bahwa yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Kita rindu mengagungkan Dia. Biarlah setiap penyembahan kita, pujian kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Inilah seruan kami. Inilah seruan kami malam hari ini ya Bapa. Inilah penyembahan kami malam hari ini. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengundang lawatan-Mu. Mari Tuhan, mari Engkau lawat kami. Mari Engkau jamah kami. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap pribadi. Haleluya. Glory, glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menikmati lawatan-Mu Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya.
haleluya. Kami memuji-muji-Mu ya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, amin. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Kau Allah yang layak terima pujian, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Inilah pujian kami malam hari ini ya Bapa. Terima kasih. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan hormat, Pak Yaya masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami dapat memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Engkau Allah yang layak menerima pujian. Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh indah bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Glory, glory. Terima kasih Yesus. Glory, 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 glory. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kami berikan. Satu nama yang luar biasa adalah nama Yesus. Akhir dari pujian ini berkata, sebab kau layak terima pujian. Ya, pujian hanya bagi nama Tuhan. Sadar mau tidak sadar, kita sedang menghadap hadirat Dia. Kehadirannya membawa pemulihan buat kita sebenarnya. Kalau kita merasa layak, Dia melayakkan kita, maka pujian kita akan membawa hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, seberapa kita ada di tempat ini, kita bangga memiliki Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada nama lain yang luar biasa selain nama Yesus. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan yang berkuasa. Dialah yang menciptakan kita. Dia Allah Khalik langit dan bumi. Ya, segala yang bernapas puji Dia. Segala yang hidup, segala yang bernapas, yang berjiwa dikontrol dari Dia. Terima kasih kepada pengurus dan terima kasih kepada Ibu Gembala. Dan kita masih sepakat untuk menghargai Dia. Melalui firman Tuhan kita akan belajar sama-sama. Dan kita percaya firman Tuhan ini akan menghidupkan, akan memberikan kita motivasi lagi. Bahwa sesungguhnya tanpa firman Tuhan tidak mungkin kita dapat mengerti rencana Tuhan. Tidak mungkin kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan tema doa yang dari hati, ya. Doa yang dari hati. Berapa waktu lalu saya pernah menyampaikan tema mengapa kita harus berdoa. Dan mungkin juga Pak Eko pernah mengingatkan, mengungkapkan tentang doa. Memang doa itu sangat penting buat kita. Nah, mengapa kita harus berdoa? Itu menjadi satu jawab pertanyaan buat kita. Tetapi di sini saya akan berikan tema doa yang dari hati. Kita buka Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang kita akan baca ini mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat yang ke-5, Bapak-bapak, kaum pria akan membaca ayat 6. Nanti ayat yang ke-8 kita akan baca ayat ini bersama-sama. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu juga janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu yang mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mengerti, yang mau merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini mengingatkan dan mengajak kita supaya kita berdoa, jangan bertele-tele seperti yang dibiasakan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan berbagi segala hal yang ada di dalam hati, baik sukacita maupun kesulitan. Itu adalah doa. Namun doa itu adalah satu-satunya untuk cara kita untuk menyampaikan sesuatu yang seringkali dan itu ada di dalam diri kita. Ya. Nah, di sini doa yang benar-benar yang berarti dan penuh kuasa datangnya bukan dari bertele-tele, bukan dari kata-kata yang harmonis, tetapi doa yang benar, yang berarti dan penuh kuasa datang dari hati yang tulus, ya, hati yang terbuka. Tuhan menginginkan supaya doa-doa kita bukan sebagai suatu rutinitas. Tuhan menginginkan doa-doa kita bukan sebagai kewajiban. Seperti kita datang pada saat ini, ya, seperti saya berdoa, ya, di belakang mimbar ini, bukan seperti itu, ya. Tetapi di sini merupakan doa yang dimaksud adalah merupakan percakapan di dalam pribadi, dalam diri kita dengan penuh harmonis dengan hati kita dengan Bapa kita di surga. Itulah cara kita berdoa kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, doa yang dimaksud bukan doa tentang kata-kata yang indah atau doa yang panjang, ya. Bukan doa yang dimaksud yang kata-kata yang indah, doa yang panjang, melainkan tentang ketulusan dan merupakan kejujuran di hadapan Tuhan. Apa yang kita doakan dengan berdoa yang berasal dari hati, kita dapat merasakan kedekatan kita, keharmonisan kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya.
dan mengalami satu transformasi, ya, satu perubahan, satu kekuatan yang baru di waktu kita ambil waktu, di waktu kita berkomunikasi di dalam doa, dengan hati kita berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Saudara, berbicara tentang doa yang perlu kita harus mengerti dan harus kita mengerti saat ini, ya. Ketulusan di dalam doa yang pertama. Ketulusan adalah elemen yang penting di dalam doa kita. Yang paling utama, yang paling penting di dalam doa kita. Tuhan melihat hati kita, ya, supaya kita dapat mengerti apa yang harus kita sampaikan dari dalam hati kita, dan mengerti setiap pergumulan dan mengerti setiap harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, dari dalam hati kita. Doa yang tulus adalah berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maksud kehidupan kita di dalam hati kita. Dan itu benar-benar kita harus sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dengan perasaan, dengan niat murni kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa dengan ketulusan, kita membuat diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya segala sesuatu yang kita sampaikan, maka di situ Tuhan akan menjawab. Di situ Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Karena firman Tuhan berkata, ya, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi melalui doa, melalui ketulusan hati kita berdoa kepada Tuhan, maka Dia menyelamatkan dan Dia mendengar setiap seruan doa kita. Ya, poin yang berikut tentang kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia dengan satu kejujuran penuh. Ini berarti kita bisa mengungkapkan perasaan kita, termasuk ketakutan, termasuk kekhawatiran kita, ya, dan bahkan mungkin kita pernah kekecewaan kita ungkapkan dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita sembunyi, ya, apapun dari Tuhan. Karena Dia sungguh mengetahui, Dia Maha tahu, dan Dia Maha mengerti apa yang disampaikan dari dalam lubuk hati kita kepada Tuhan. Dia tahu kalau kita berdoa dengan kejujuran. Dia tahu. Kita jujur aja di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan, kekhawatiran dan kekecewaan kita, kita sampaikan, kita ungkapkan semuanya melalui apa? Melalui doa kita kepada Tuhan dengan kejujuran. Jujur di hadapan Tuhan, ungkapkan saja di dalam doa-doa kita, ya. Mazmur katakan di dalam Mazmur 62 ayat 8 katakan, curahkan isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Kata firman Tuhan, curahkan isi hati kita, apa yang harus kita sampaikan, curahkan kepada Tuhan. Dengan kejujuran kita kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, dalam kata-kata kita dalam berdoa. Bukan dengan kata-kata yang istimewa, tetapi dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan, dengan kejujuran kita kepada Tuhan. Allah akan mendengar. Allah akan mengerti apa yang kita sampaikan. Berikutnya doa, percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya di waktu kita berdoa. Doa yang dari hati juga berarti menyerahkan sepenuhnya kehendak diri kita kepada Tuhan. Ya.
diri kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu terkadang jawaban Tuhan atas doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak-bapak. Ya, kita minta A, tetapi kenyataannya Tuhan jawab yang lain. Tetapi kita harus percaya bahwa rencananya di dalam kehidupan kita adalah rencana yang baik buat kita sebagai kaum pria. Percaya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa rencananya itu adalah indah di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan Dia bekerja dengan caranya sendiri untuk kebaikan kita melalui doa-doa kita kepada Dia. Karena itulah cara kita. Kalau kita berdoa dengan percaya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka itulah cara Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Ya, Dia pasti mendengar, tetapi itu waktunya, tunggu waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan kita tidak tahu. Ya, saya berkomunikasi dengan Pak Ud tadi, ya. Kita lakukan sesuatu ke orang lain yang diberkati, kita buat sesuatu kepada orang yang didengar, tetapi kok doa saya, pergumulan saya belum terjawab. Nah, itulah cara Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting kita berdoa saja kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, maka nyata kemuliaan Tuhan. Nyata kebaikan Tuhan nantinya. Itulah cara Tuhan. Waktunya Tuhan itu kita tidak mengerti. Yang penting kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Dengan berserah kita akan menemukan, kata firman Tuhan. Dengan berserah kita menemukan damai sejahtera dan kekuatan itu yang datang dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ya, itu merupakan firman Tuhan. Amsal 3 katakan di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia adalah berkuasa. Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, itulah cara kita untuk percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita akui bahwa Dia adalah Tuhan kita. Adalah yang menjadi jawaban setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, doa yang dari hati adalah doa yang tulus. Doa yang jujur dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, dengan kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran, serta menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi apapun, maka di situ kita akan menemukan caranya Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya kekuatan. Kita akan mengalaminya yang namanya kuasa Tuhan. Dari setiap doa-doa yang kita naikkan, yang penting bagi kehidupan kita, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Ya, menjawab doa-doa kita. Kuncinya kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa-doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita sampai saat ini. Ya, ada ayat katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hidup benar, tangan kita bersih, kehidupan kita berkenan, maka apa yang kita serukan, apa yang kita sampaikan, maka Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Pentingnya doa itu, kalau kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, maka doa kita pasti akan didengar oleh Tuhan. Percaya
mujizat pasti terjadi. Percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi. Percaya bahwa Dia akan mendengar doa-doa kita. Minta kepada Tuhan, jadikan aku rumah doamu. Jadikan aku Tuhan, pendoa-pendoa yang setia. Ya, dimanapun kita ada, kita hidup di dalam doa. Karena doa itu bukan ditentukan tempatnya. Ya, doa itu bukan berarti kita tutup mata. Tetapi doa itu berarti kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, di dalam hati kita ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena di situ letaknya kita dekat dengan Tuhan. Hubungan kita selalu ada komunikasi. Kalau ada hubungan dekat dengan Tuhan, maka sejahtera itu ada, maka damai itu ada, kekuatan itu ada dalam kehidupan kita. Karena doa itu yang akan menyertai kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai kaum pria yang ada. Melalui doa yang kita naikkan, maka kehidupan kita, keluarga kita, apa yang kita lakukan, semuanya akan memperoleh berkat, akan memperoleh damai, dan akan memperoleh kekuatan dan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat sederhana ini mengingatkan kita, doa yang lahir dari hati itulah yang menjadi jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan sangat mengerti, Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Sebabnya jangan pernah melupakan Tuhan. Tetap ambil hubungan baik dengan Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Mari Roh Kudus bantu kami untuk dapat mengerti, untuk kami dapat jalani kehidupan kami dengan bersama-Mu melalui doa-doa kami. Karena doa yang kami naikkan itu dapat menjadi jaminan, jawaban, jaminan kehidupan kami kepadamu. Selama kami hidup di dalam doa, selama itu juga Engkau akan dekat kepada kami. Jadikan kami Tuhan pendoa-pendoa yang setia sebagai kaum pria, kepala rumah tangga yang hidup membawa rumah tangga kepada doa-doa yang berkenan kepadamu Tuhan. Supaya rumah tangga kami, apapun menjadi aktivitas kami, diberkati, ditolong dan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selama ini Engkau tidak pernah membiarkan kami, karena kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan.